Hari Jumat, hari padat, hari terbatas, kita manfaatkan agenda pada hari ini cukup padat ya. Apa gerangannya visual Quran ini? Saya kira di sini kelompok-kelompok pemikir, inovator, ya, cendekiawan yang memang berbasis kepada pendekatan keagamaan. Mau tidak mau ya bagaimana statement itu diimplementasikan dalam tata hidup sehari. Apalagi ini barangkali visual Quran ini merupakan suatu inovasi yang erat berkaitan dengan masalah bagaimana tantangan zaman sekarang yang terus dinamis. Teknologi selalu berubah. Semua ilmu teknologi itu pasti ada di dalam Al-Quran. Nah, barangkali para inovator ini akan menggali, menginformasikan bagaimana suatu ilmu pengetahuan, teknologi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari. Barangkali para inovator ini akan menggali, menginformasikan bagaimana suatu ilmu pengetahuan, teknologi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari. Atas nama pemerintah Kota Bandung, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan warga masyarakat Bandung sebagai pemikir. Bapak sekalian semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bahwa sebelum saya sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa sebelum kegiatan hari ini kita sudah menyelenggarakan pameran di Hotel Lodaya. Itu tanggal 18 dan 19. Tiap Quran itu sekarang bisa pada zaman iptek ini bisa digali secara komputerisasi, membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Tim koordinat itu langsung terjadi visual. Jadi dengan gembira kami serahkan ini kepada masyarakat Kota Bandung. Jadi kita mengundang untuk menjadi peneliti teknis maupun menjadi observer independen. Apa yang dimaksud dengan peneliti teknis? Kita bekerjasama dengan para dosen peneliti dari Unpad, kemudian dari ITB, dan kita juga mencoba ke beberapa perguruan tinggi yang lain. Kita mencermati ini ada peluang bahwa masyarakat belum mengenal pola mendengarkan Al-Quran yang signifikan akan terasa secara langsung. Di komputer aplikasinya ada flash disk, Pak. Nah, di manusia pun ada seperti itu. Nah, dengan berorientasi kepada nur yang ada di diri, nurnya bisa mengakses nur yang ada di alam. Handphone saja bisa mengakses, apalagi manusia, Pak. Nah, ini beberapa gambar, Pak. Gambar ini bisa dipraktekkan, bukan hanya filosofi yang verbal yang ditafsir-tafsirkan, tapi ini adalah SOP untuk practically. Nah, ini luar biasanya Quran. Ya, karena Allah lah yang membuatnya. Nah, demikian dari saya. Sekali lagi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita nggak akan puas nih Pak, ada waktu khusus. Jadi kita berharap bisa nggak ya Quran menonjolkan PAD, kan luar biasa Pak. Memang ada tawaran, kenapa tidak buat percetakan kitab terbesar di dunia setelah Madinah? Oh, sangat mungkin pisan gitu. Karena yang belum ada, dan masyarakat Islam, universitas Islam di dunia sudah ada ratus. Nah, ini hanya paparan singkat. Saya lihat Pak Andri sudah ada di tengah kita. Beliau ini yang meneliti gelombang otak, jurusan fisika 4. Waktu itu sebetulnya sedikit sermentasi seperti biolanya Kenny, saksofonnya Kenny G. Coba kan inilah. Saya bilang Quran yang mana yang cobakan, ayat yang mana. Dan beliau menyampaikan pola 58 ya. Nah, kemudian ada sebuah keilmuan atau sebuah keilmuan yang sangat kecil sekali, itu ambil dari efek potensial. Itu adalah penelitian tentang pengaruh suara terhadap aktivitas gelombang otak. Potensial di sini gelombang otak dalam arti gelombang listrik otak, elektroda yang dipasangkan di kepala. Kemudian perekaman EEG biasa mata juga tertutup, berbaring, rileks, supaya betul-betul yang direkam itu adalah dari otak. Kemudian sistem pemasangan elektrodanya itu menggunakan sistem internasional 1020. Pola sadapan itu banyak sekali kan beta. Gelombang delta itu gelombang yang dikeluarkan oleh tubuh kita, oleh otak kita
apabila kita dalam kondisi tidur, pulas, tanpa mimpi. Kemudian theta itu adalah gelombang otak, artinya kalau ini munculnya banyak berarti kita sedang. Gelombang beta berarti kita lagi fokus, konsentrasi. Tapi kalau kemudian menaik lagi frekuensinya, itu gelombang gamma, itu berarti sudah masuk posisi stres, ada stres. Nah, stimulan yang kami lakukan waktu itu ada musik relaksasi. Kemudian yang kedua adalah musik klasik, yang diambil adalah musik klasik dari Johann Sebastian Bach. Kemudian murotal Al-Quran. Murotal Al-Quran di sini yang saya bilang tadi pola 58. Itu kemudian diulangi lagi. Dan di antara stimulan suara ini diberi jeda 20 detik untuk melihat agar respon selanjutnya itu merupakan asli dari respon. Yang kami uji cobakan yang tadi diberi stimulan yang tadi itu 5 orang. Semuanya mahasiswa kami. Kebetulan semuanya juga sekarang sudah lulus. Yang jadi naracobanya itu gabungan laki perempuan, muslim non muslim, muslim yang ngerti Quran. 3 grafik pertama yang musik relaksasi, klasik dan Quran itu didominasi komponen delta dan frekuensi tinggi, delta dan gamma. 2 grafik selanjutnya itu beta dan gammanya sangat dominan. Ini indikasi stres, sehingga kami tidak menggunakan data yang keempat dan kelima. Kami hanya fokus ke data 1, 2, 3 saja. Dinamik itu adalah perbedaan komposisi gelombang tertentu dari sebelum mendengarkan dibandingkan dengan ketika mendengarkan. Makanya tadi kan ada jeda ya. Nah, kami bandingkan dengan jeda tadi. Musik relaksasi 1 dan murotal Al-Quran ternyata dominan meningkatkan delta. Seperti ini kami juga mencari tahu. Ternyata memang musik Johann Sebastian Bach itu disebut sebagai musik barok istilahnya. Ternyata itu adalah musik yang memang untuk membangkitkan semangat, bukan untuk relaksasi. Gitu. Oh, ternyata dari hasil ini terbukti, terlihat. Oh, orang yang mendengarkan musik Johann Sebastian Bach bukannya rileks, tapi tidak tidur, dengar semuanya katanya. Nah, kemudian kami tidak percaya begitu saja, dicoba lagi. Dicobakan, kami ambil lagi 5 orang. 5 orang yang berbeda. 5 orang yang berbeda yang juga tidak tahu kalau sudah dilakukan penelitian yang sama terhadap 5 orang yang lain. Komposisinya sama, laki, perempuan, muslim. Komponen gelombang otak didominasi oleh delta di atas 25% di semua stimulan suara. Baik itu sholawat, tahlilan, bandingkan dengan kondisi sebelum mendengarkan. Ternyata betul-betul sangat mencengangkan. Kalau imam membaca surat kan disuruh diam, itu kata hadisnya. Yang di atas ada lagi ayat lain yang menyebutkan, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Apakah hasil penelitian kami ini adalah menjelaskan? Nah, stimulan suara yang diberikan ini berbeda. Kenapa dibuat beda? Di sini saya sebutkan ada musik stres. Judulnya Night on Bald Mountain. Itu adalah sebuah musik klasik abad 20. Dan ini pemilihan ini adalah berdasarkan rekomendasi dari profesor di Amerika. Itu dari musik yang dia rekomendasikan akan membuat stres adalah musik ini. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kumpulan ayat-ayat yang berisi kata Ar-Rahim. Jadi semua ayat Quran yang ada kata Ar-Rahimnya, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu diperdengarkan. Kenapa yang diambilnya stres dan Ar-Rahim? Karena waktu hari Kamisnya, sehari sebelum rekaman, semuanya pada datang ke kampus kami yang di Dago 4 sini, Dago 4, diperdengarkan, ya gerak gitu. Kebetulan rekamannya error waktu itu. Saya sudah ngerekam lama-lama,
ternyata error dan tidak bisa diperlihatkan. Dia gerak semua. Terus setelah selesai saya tanya, kamu kenapa gerak? Kamu ngapain? Jawabannya, oh saya jalan-jalan ke taman safari, kalau saya dia bilang. Taman safari, lihat singa segala macam. Oh iya, gitu. Nah, pas waktu hari Jumatnya, saya berpikir lagi, gimana supaya dia tidak bergerak? Kalau bergerak kenapa? Kalau bergerak, yang namanya sinyal listrik otot itu jauh lebih besar dari sinyal listrik yang dikeluarkan oleh otak. Sinyal listrik otak itu mikrovolt satuannya. Sementara otak itu mili dan mikro itu kan bedanya 1000 volt. Katutup jadinya kan sinyal otaknya. Akhirnya ada ide saja waktu itu. Karena setelah saya mengamati anak-anak yang lain juga, kebiasaan kalau mereka mendengarkan Al-Quran, mereka meminta sesuatu, inginkan sesuatu, berdoa lah, misalnya seperti itu. Hanya kemarin saya bilang, tolong kalau mendengarkan suara Al-Quran, jangan minta apapun sama Allah, jangan berdoa, saya bilang. Karena kalau berdoa, dia bergerak, ya kita nggak tahu responnya seperti apa nanti. Yang muncul mungkin respon mekaniknya saja, ototnya. Alhamdulillah anaknya nurut. Selama perekaman dia tidak banyak gerak. Ya kecuali perantara dada lama kan jadi mungkin atul ke daro biasa. Itu nggak begitu masalah. Karena digedar kata Pak Tony cepat-cepat harus diperlihatkan. Ini ada dua anak, yang pertama namanya Arif, dia didefinisikan sebagai belum cerdas. Musik pertama Ar-Rahim, musik kedua. Yang sebelah kiri itu delta, theta, alpha, dan ini beta. Yang saya menggabungkan beta dan gamanya saya gabungkan. Nah, dari sini yang menjadi concern kami adalah 3 yang pertama, bukan yang paling tinggi. Delta, theta, dan alpha. Dilihat dari deltanya, kenaikannya sangat kecil. Tadinya sekitar 11 atau 12%, deltanya naiknya paling cuma jadi sampai 15% ketika mendengarkan Ar-Rahim. Dan ketika mendengar musik kedua, turun lagi deltanya. Sekarang dinamikanya. Nah, kalau di dinamika yang kami concern itu adalah yang sebelah kanan. Di sini saya membagikannya, kalau tadi kan beta itu gabungan antara beta dan gamma. Kalau di sini saya pisahkan, betanya ada, gammanya ada. Di sini terlihat perbedaannya. Ternyata musik ini, terutama pas musik yang kedua, gammanya sangat tinggi. Berarti si Arif ini jadi stres mendengarkan musik itu untuk kedua kalinya. Nah, ini yang kedua, namanya Irsyad, didefinisikan sebagai cerdas kolbu. Yang kami perhatikan sama pada 3 komponen gelombang yang pertama. Malah yang Irsyad ini kami tambahkan lagi musik yang ketiga. Kalau musik yang satu, musik kedua itu sama jenisnya, dia instrumental ya klasik gitu, simfoni. Tapi Anda pun kami pun kalau dengar jadi liar gitu, nggak ada mungkin. Yang ketiga itu musiknya sama, komposernya, tapi versinya lain. Versinya versi rock. Versi rock berarti kalau yang awal-awal itu pakainya biola, kalau di sini pakainya gitar listrik. Jadi melengking-melengking kayak gitu. Nah, kalau lihat dari sini, untuk Ar-Rahim kelihatan dia tetap menaikkan delta, tapi kemudian loh kok yang ini gamanya atau betanya itu cenderungnya turun. Ketika pertama mendengarkan dia stres berat istilahnya. Ketika Ar-Rahim turun. Ketika musik yang kedua mungkin turun. Mungkin dia ingat, mungkin karena saya bilang kalau dengar musik kamu harus menenangkan diri. Tapi begitu mendengar yang musik yang ketiga, yang versi rock, dia ya tidak terkendali lagi, naik lagi itunya agamanya. Ini Irsyad untuk dinamikanya. Di sini kelihatan Ar-Rahim memang menaikkan gelombang deltanya sampai 12, sekitar 12% komponen deltanya.
Sementara Ar-Rahim juga menurunkan, Anda lihat yang paling bawah, yang ke bawah minus 20-an, itu Ar-Rahim itu menurunkan beta. Ya berarti artinya dia tidak terlalu, frekuensinya tidak terlalu tinggi jadinya. Nah, di sini ada perbandingannya antara Arif dan Irsyad. Gamma awal itu adalah komponen gamma ketika sebelum diperdengarkan apapun. Sebelum diperdengarkan apapun, gamma awalnya Arif 31%, Irsyad 17%. Berarti si Irsyadnya lebih nyantai. Kalau Arif lebih stres mungkin. Beta awalnya Arif 34%, tapi Irsyad 45%. Mungkin, ini baru mungkin lagi. Nah, karena cerdas, dia akhirnya lebih fokus, lebih memperhatikan ini ngapain sih gitu. Dan emang kalau saya lihat kemarin yang si Irsyad itu dia lebih neliti gitu, mencerong ingin tahu gitu. Kemudian menurunkan beta sampai 20%, ini Ar-Rahim untuk Arif. Untuk Irsyad itu menurunkan beta sampai 9%. Nah, sekarang menaikkan gamanya untuk musik yang tadi itu, menaikkan gamma untuk Arif sampai 9%, dan untuk Irsyad menaikkan gamma sampai 8%. Untuk yang menurunkan beta sampai 9% kayaknya itu salah. Yang saya tahu itu bukan segitu, mungkin saya salah ngetik tadi. Ya, itu saja mungkin yang sudah kami lakukan dari akhir 2006 sampai tadi pagi. Terima kasih. Gambaran garis besar, di mana ini bisa diikuti ulang, karena ini kan baru 2 anak yang dicoba. Rencananya itu kita sampai 9 anak, Pak. Bisa juga anak Bapak atau yang anak tetangga boleh diusulkan. Jadi prinsipnya kita akan menerima anak-anak yang per satu anak ini memakan biayanya itu kurang lebih 1.200.000, Pak. Tapi alhamdulillah karena ada donatur yang bukan orang Bandung, donaturnya juga orang Jakarta. Ya karena kolbunya cerdas, dia sibuk. Kalau sudah ada instruksi kolbunya harus mengirimkan uang, dia sibuk, Pak. Mana nih rekeningnya, cepat ini saya takut kayak gitu. Jadi rupanya dengan ini pun, Pak, sodako itu akan ya yang Allah gerakan. Kita juga kadang tidak kenal orangnya karena kayak gitu, Pak. Jadi dapat yang sesuatu yang luar biasa. Nah itu bukti kecerdasan kolbu itu. Ternyata setiap orang sodako juga langsung dia merasakan, baik secara fisik, kejiwaan, maupun secara balik lagi dengan duitnya berkali lipat kayak gitu, Pak. Oh, dalam arti cara Allah lah, janji-janji Allah di Al-Quran itu nyotok gamblang, berwelo-welo, dan bisa dinikmati saat ini juga gitu ketika masih hidup. Nah itu. Jadi mungkin tadi yang tidak ada background fisika atau ini agak pusing, tapi nggak apa-apa, boleh ikutan nanti gitu. Dalam prak nawa tidak serumit yang dibayangkan tadi. Kita hanya ikut mengunjungi ke laboratorium, kemudian kita lihat bagaimana kabel dipasang, lihat grafik, sehingga nanti bisa bertatap muka, oh yang cerdas kolbu anaknya seperti ini gitu. Saya juga punya adik ipar ya, karena manusia ini tadi itu nur, terus ke bawahnya Pak Firman. Nah ini sebentar, bahwa di dalam sperma itu Al-Quran menggambarkan, lihatlah pelangi gitu, kantung diri. Jadi ada itu di tubuh kita gitu. Terus ke bawah lagi, Pak. Nah ini spektrum cahaya, terus ke bawah lagi itu ada beberapa. Nah ini ada ternyata ini mapping genetik di tubuh kita. Saya dapat catatan dari, insya Allah ini meneliti nanti ke depan, Pak Dr. Toto, dia ketua laboratorium biokimia Unpad, Pak. Dia menyampaikan bahwa manusia itu hidup dari empat unsur yang ada di DNA. Namanya guanin, sitosin, adenin, timin. Karena ada tamu dari Kalimantan, dia nggak bisa datang. Kalau Bapak mau ke Kalimantan, ini tamu Kalimantan datang di sini, Pak. Nah jadi kesempatan ke depan mudah-mudahan bisa ikut. Bagaimana di DNA ini dirubah atau merubah diri karena mendengarkan Al-Quran tadi. Masya Allah. Sehingga nggak aneh kalau Pak Tony, ini otak anak Pak Tony sekarang sudah ada perubahan kemajuan. Masya Allah. Pan tidak kebayang sebelumnya bagaimana hubungan Quran dengan perbaikan sel otak kan gitu, Pak. Terus Pak Firman?
Nah, ternyata di dalam semua tubuh, menurut Pak Toto tadi digambarkan, ini penelitian dari Inggris sebenarnya, ada setiap mitokondria itu mengandung stasiun listrik miniatur. Sehingga seluruh tubuh ini apabila semuanya selnya hidup, satu awet ngora, Pak. Yang saya rasakan langsung kalau hubungan suami istri, Pak. Dulu mah suka dimarahin sama istri saya, sekarang mah enggak, karena jadi gagah, Pak. Jadi tidak perlu pakai obat-obatan dan olahraga. Yang penting nur saja dinyalakan, oh bisa luar biasa, Pak. Indah lah, nikmat. Terus yang selanjutnya, ini perubahan DNA. Jadi perubahan nur itu bisa merubah struktur DNA dan ke fisik ke sini semua. Jadi mari kepada bapak-bapak yang sudah kurang semangat, datang ke tempat saya satu malam, Pak. Ditambah nurnya, nggak usah obat-obatan, free, nikmati, Pak. Terus ya ini awatini wa zaituni wa turi sini sering, Pak. Ini ternyata merubah reformasi ini. Semua saya. Jadi bacaan Quran tadi ketika dibacakan, kalau kalbunya cerdas langsung bereaksi badan itu. Dan hese nahana oge gitu, Pak. Oh, ini yang disebut kalau iman itu bergetar teh meren gitu. Wallahu alam. Tapi yang jelas bereaksi secara tubuh. Luar biasanya bukan di tubuh kita, Pak. Teman saya yang di Cimahi ke pohon, dia punya pohon yang mahal, dia beli 250.000, tidak berbunga, dibacakan Al-Qur'an itu dapat bari dinoakeun, berbunga sekarang, Pak. Dan berbunga turun-turun sampai sekarang. Boleh cek, Pak. Sekarang dia megang di ITB, ada kantin Bengkok. Jadi ternyata untuk sapi juga bisa, untuk Quran, pokoknya Quran untuk seluruh alam aja gitu. Karena semua punya unsur kehidupan, ini yang luar biasa. Terus ini di dalam sel, terus wah, ini ada petugasnya yang menjelaskan. Nah, ini inti masalahnya di darah. Ya, darah. Jadi musuh kita bukan ini golongan apa, bukan. Musuh kita ada di struktur darah, di struktur otak. Bapak ketahui, ada penelitian dari Inggris bahwa udara yang kita isap dulu kan sehat, karena banyak nebis udara, padahal kita ngisep penyakit, ngisep virus, ngisep apa segala macam melalui udara. Bagaimana mengeluarkannya? Contoh besi saja kalau dimasukkan disimpan di udara itu karatan. Nah, di tubuh kita ada zat besi, kita usap udara, itu pasti keropos di dalamnya. Jadi kadang badannya sehat, di dalamnya keropos. Buktinya apa? Bagi yang sudah suami istri, kalau ada kelemahan waktu berhubungan, itu ada masalah di dalam, Pak. Kenapa ada darah keropos itu? Berarti ada saluran darah yang tersumbat, saluran saraf yang tidak sehat. Karena Daud aja bisa 80 kali konon kabar itu. Nah, cirinya itu indikasi kalau ada sesuatu yang di dalam itu.